maknai politik itu dengan riang gembira, semuanya adalah politik persahabatan, letakkan politik itu adalah kadarnya. Bagi saya ini sebagai ancang-ancang, jadi siapapun nanti yang kalah bisa dirangkul. Kita harus mencerdaskan publik, karena gini, siapa sih orang yang paling bisa melakukan kecurangan? Yang memiliki akses dengan kekuasaan yang paling kuat. Nah, putusan MK itu menjadi sumber masalah awal. 2019 pencalonan itu dilakukan 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Di 2024 dilakukan bahkan 4 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu kan durasinya sangat dekat begitu dengan masa kampanye dan juga kemudian pemungutan suara. Memang sekarang itu banyak kebijakan-kebijakan yang seolah-olah memang ada vested interest, ada konflik kepentingan. Terus dibilang nggak pelanggaran tuh. Ini kan kita sedang bohong. Ada Bawaslu, Pak Masinton. Lah iyalah sedang bohong juga Bawaslu. Kita tidak bisa menyimpulkan itu langsung ada atau tidak adanya pelanggaran. Ada prosesnya, ada mekanismenya. Iya artinya dengan pernyataan nggak ada pelanggaran di sana itu kan bohong. Ini kesalahan kita kok. Kita nggak bikin sistem yang baik, akhirnya kita bertengkar masalah yang tidak-tidak. Pepatah orang Sumbawa, orang botak saling jambak, Bang. Nggak dapat, Bang, karena memang bulunya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita sehat, sukses, dan selamat. Amin. Itu paling penting. Banyak uang, kaya raya, nggak sukses, nggak selamat, nggak sehat, bahaya. Ya kan? Orang lain yang menikmati kekayaan kita. Jadi mesti sehat dulu. Siap. Betapa banyak orang kaya raya punya nggak sehat, akhirnya di rumah sakit terus. Nah, kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin terus ini. Doa harus diaminkan. Yang lain ini nggak amin. Saya aminnya dalam hati. Dalam hati, batin, amin batin. Lebih radikal, takbir. Nah ini sebenarnya baru pertama kali ya. Unpacking Indonesia melakukan dialog dengan 6 tokoh di dalam studio Unpacking sendiri. Ini studio baru, jadi ini betul-betul saya perkenalkan dulu. Dari sini Bung Fuadi, Puadi ya, bukan F ya, Puadi. Pakai P. Pakai P kan, makanya Puadi. Nah, Puadi ini dari Bawaslu. Kemudian yang amin-amin terus ini, tadi Siap. ini Mas Kiai Haji ya, Jazilul Fawaid, Siap, Bang. Wakil Ketua Umum PKB. Tambahin Bang, Doktor Kiai Haji. Udah dokter. Tapi Kiai Haji repot itu nanti. Lebih baik yang dikenalkan PKB nomor 1. Ya, jadi soal presidennya nomor 1 nggak penting, yang penting PKB-nya nomor 1. Setuju. Kemudian nih Mbak Titi Anggra ini dari Perludem ya. Sekarang tidak ketua lagi tapi Dewan Penasehat atau Pembina. Dewan Pembina ya. Ya tolong kita dibina juga nanti. Nah ini Bung Fahri Amsah dari Partai Gelora. Saya sudah datang ke rumah ibunya di Sumbawa. Dan sudah datang ke satu pantai. Saya kaget. Saya tanya, ini pantai namanya apa? Pantai Gelora. Serius itu, Bang? Kalau bicara aset Pantai atau partai? Hah? Pantai. Oh, nama pantai. Jadi kalau bicara aset dan kekayaan, saya kira dari seluruh partai yang kaya itu Gelora. Punya pantai. Punya pantai ya. Makanya warnanya biru. Di Jakarta ada Gelora Bung Karno. Ada Gelora Bung Karno. Punya kita juga itu. Semuanya pakai Gelora, punya partai Gelora. Iya, Bung Karno aja punya kita di Gelora.
Ya, kemudian ini yang juga sebagai pengamat politik, ya, Bung Adi Prayitno. Prayitno apa Pratikno? Belum berubah kan? Amin. Masih Prayitno ya? Amin, Pak. Dia belum geser ke Pratikno dia, Iya, masih iya, Prayitno. Mindset naik sebentar lagi. Ya, pengamat politik yang sudah cukup kondang, tiada TV yang tidak mengundang. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita capek, buka sana, buka sini sama. Bung Fahri juga begitu. Betul. Kita buka sana, Fahri lagi. TikTok, yang namanya Instagram, Fahri lagi, Adi lagi. Wah. Betul. Padahal yang punya podcast kita, tapi yang muncul mereka terus. Ya, Bung Adi ini dari Parameter. Parameter kan? Parameter. Parameter politik atau apa? Kalau Indobarometer itu satu putaran, Pak. Ini pura-pura nggak tahu, Pak. Giring saya. Nah, jadi kami sebenarnya ada satu tamu lagi yang nanti kita tunggu ya. Tapi kita duluan aja, kita jalan saja. Itu Bung Masinton. Kita panggilnya Masinton hak angket. Jadi kalau hak angketnya nggak jadi, tetap melekat sama dia, ya kan? Hak angketnya masih terus. Baik, saya mungkin untuk memulai, ya. Tentu kan di sini kalau kita bicara yang punya hajat, tuh Bung Fahri sama Pak Kiai Haji Jazilul. Ini punya hajat nih, ya kan? Nah, biasanya kalau dalam acara-acara itu kan yang punya hajat dulu yang menyampaikan apa nih hajatnya. Jadi saya mulai dari Bung Fahri lah. Waduh. Silakan. Betul itu. Nomor 2 ya. Kok nomor 2? Itu nomor 2 Iya. capresnya. Iya, Tapi kan capresnya. kalau ini kan begini kan. Gelora ya, nomor 7. Nomor 7 kan. Ya. Baik, gimana Bang? Apa yang harus saya sampaikan? Ya, saya kira kita kan melihat situasi politik ini ya. Kita mengharapkan semuanya kondusif. Ya. Jalan dengan damai. Ya. Jalan dengan situasi tidak ada kericuhan. Ya. Tidak ada benturan-benturan yang terlalu keras lah. Benturan Ya. pasti dalam politik itu ada. Tapi jangan benturan itu terlalu keras. Sehingga justru yang menjadi fokus orang kepada benturannya. Ya. Bukan kepada pengelolaan pemilu yang damai. Yang kita harapkan itu menghasilkan sesuatu yang kualitatif. Ya. Ya. Nah itu. Jadi seperti yang kita lihat situasinya sekarang itu kan, saya ambil contoh begini Bung Fahri ya, dan kawan-kawan sekalian. 2014 itu tidak ada yang menyebut bahwa pemilu ini akan curang, itu nggak ada. Bahwa ada persoalan ya, kampret lah, cebong itu ada. Tetapi tidak ada yang mengatakan pemilu ini akan curang. 2014 itu kan, kalaupun ada sangat minim, ya, tidak masuk ke tengah-tengah pembicaraan yang terlalu masif gitu. Nah kemudian 2019 juga tidak. Baru hasilnya setelah itu orang mengatakan ini ada kecurangan nih, bawa ke MK, ribut di MK kan gitu. Nah sekarang ini justru jauh-jauh hari itu sebelum MK memutuskan Gibran misalnya, jauh-jauh hari itu kan sudah ribut nih, akan terjadi kecurangan. Ya, udah ribut. Pertama sentimen itu muncul ketika ada seolah-olah ada keinginan Ganjar presiden, Prabowo wakil. Sebaliknya di sini Prabowo presiden, Ganjar wakil kan gitu. Itu kan mulai itu kan. Ya. Nah, buzzer bukan buzzer ya. Para pendukung, wah nggak mungkin lah, nggak pantas. Kan PDI partai besar, masa jadi wakil. Ya. Nah, di sini dibilang umurnya kan lebih senior, masa Ya. jadi wakil. Nah, mulai dari situ tuh Ya. muncul tuh. Nah, sampai berkembang sekarang setelah Gibran ditetapkan menjadi cawapres, makin melebar. Ya. Nah, ini mungkin sekitar itu, Bung Fahri. Ya kalau ya terima kasih Bang Zulfan atas undangannya. Memang kalau kita bicara setiap persoalan di dalam demokrasi kita, termasuk pemilu di dalamnya, di antara yang paling penting, kita selalu berupaya mencoba meletakkan seluruh persoalan itu dalam kerangka sistem. Karena kalau kita menilainya secara subjektif, tidak melihat gambar besar dari sistemnya, kadang-kadang memang itu kita terbawa oleh
keadaan situasional, termasuk untuk menilai apakah akan makin curang atau tidak curang, itu harusnya dalam kerangka sistem itu tadi. Nah, karena itu ada beberapa hal sebenarnya yang kalau kita tinjau membaik dari pemilu yang lalu, paling tidak dari 2019 ya. Pertama-tama adalah bahwa meskipun ada threshold 20% yang kita sebenarnya tidak setujui, karena itu akan memaksa kita menyederhanakan kandidat sejak awal gitu. Di dua pemilu sebelumnya itu hanya 2, Prabowo Hatta, Jokowi JK, kemudian Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf. Tetapi tahun ini lebih baik karena kandidatnya 3, gitu. Sehingga absorpsi silang sengketa dalam masyarakat itu masuk melalui 3 corong atau 3 saluran yang pasti tidak sederas kalau salurannya cuma 2 gitu. Jadi itu faktor pertama yang dapat menyebabkan kita mengatakan bahwa mudah-mudahan tingkat radikalisasi dalam pemilu 2024 itu akan jauh berkurang daripada 2 pemilu sebelumnya begitu. Itu yang satu. Yang kedua, setelah tadi kita punya kandidat dan suara tersalur melalui 3 jalur aspirasi tadi. Nah, yang kedua yang kita juga lihat adalah proses pemilunya sendiri tidak ada incumbent. Gitu. Sebab biasanya kalau pemilu itu ada incumbent, itu bisa menciptakan konsolidasi dari elit birokrasi sipil dan militer untuk percaya bahwa sang incumbent itu pasti punya peluang lebih besar menang dan pasti terjadi kekompakan untuk dalam tanda petik mendukung kepada incumbent tersebut secara curang atau tidak curang begitu kan, kita nggak simplifikasi seolah-olah semuanya akan curang gitu. Nah, itu yang kedua yang meskipun di sini harus diberikan klarifikasi terkait keberadaan anak presiden gitu. Saya tidak bisa mendramatisir keberadaan anak presiden itu sebagai lebih bermakna dari keberadaan presiden sendiri sebagai kandidat. Sebab pada dasarnya dalam sistem kita, toh yang akan jadi presiden itu adalah Prabowo. Presiden itu dalam sistem kita sangat kuat dan wakil presiden dalam sistem kita itu sangat lemah sebenarnya. Karena dia hanya mendampingi begitu dalam pelaksanaan tugas, dia hanya berfungsi apabila difungsikan. Bahkan dalam kerangka ini posisinya itu lebih rendah dari seorang menteri. Karena itulah dalam penjelasan Undang-Undang Dasar disebutkan menteri negara bukan pejabat tinggi biasa karena kekuatannya itu sebesar presiden begitu. Nah, itu yang saya lihat ya, jadi bantahan terhadap masalah incumbent itu tadi. Nah, berikutnya saya kira memang apa boleh buat lubang-lubangnya masih ada. Pertama-tama karena penjadwalan pemilu tidak kita atur secara disiplin, mulai dari debat ide, debat visi misi, ya kan. Baru kemudian kita kontestasi antar kandidat. Ini kan agak melompat kepada kandidatnya gitu. Partainya tidak pernah diajak membedakan diri. Karena kita nggak juga berkepentingan membedakan partai, dikarenakan adanya presidensial threshold 20% itu, sehingga terjadi anomali perkawinan antara partai-partai yang sebenarnya tidak layak kawin tapi dikawinkan gitu. Nah, saya kira dan itu adalah salah satu sumber keributan utama kita ya di setiap pemilu, karena tadi itu tidak ada korelasi antara gagasan pendirian partai dengan kandidat yang dimunculkan. Tadi kalau Abang mengatakan PDIP nggak layak dong jadi wakil, dia kan partai besar. Bagaimana dengan Golkar? Dia partai terbesar nomor 2 nggak dapat apa-apa. Tapi itu kan konsekuensi dari karena adanya presidensial threshold 20% itu. Nah, selebihnya menurut saya yang terakhir yang saya mau katakan, kita mesti percaya kepada sistemnya dan sistemnya ada di sana. Penegak hukumnya itu ada 5, pelaksana pemilu itu ada 5, ada KPU, Bawaslu, DKPP, ya kan.
Sentra Gakumdu, MK, itu termasuk semuanya adalah penyelenggara pemilu. Dan yang menarik dalam pemilu kali ini, penanggung jawab pelaksanaan pemilu atau ya penyelenggara pemilu itu ada di Menko Polhukam yang merupakan salah satu kandidat wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau ada komplain begitu, ya kita bisa banyak mengkomplain konflik of interest-nya, tapi itu juga bisa jadi garansi bahwa pemilu ini nggak akan curang. Salah seorang kandidatnya juga adalah penanggung jawab. Gitu. Kira-kira begitu Bang saya melihatnya. Jadi mudah-mudahan pemilu kali ini yang tinggal 80-an hari lebih ini ya nggak akan seramai 2019. Paling tidak yang saya katakan adalah kalau tidak ada 800-an nyawa penyelenggara pemilu yang meninggal tahun ini dan tahun depan 2024, khususnya pada 14 Februari, mudah-mudahan itu artinya pemilu tahun ini lebih baik gitu Bang kira-kira. Ya, terima kasih. Saya ke Mbak Titi dulu ya. Karena Ini agak ini lompat nih. nggak bicara Iya, Perludem ini. Perludem. Ini masih berkaitan. Tadi kan Bung Fahri mengatakan bahwa ini insya Allah akan berjalan dengan smooth dan damai karena di sini nggak ada incumbent. Jadi sebenarnya kecurigaan untuk adanya kecurangan itu harusnya lebih kecil. Tetapi kan justru sekarang ini yang kita lihat kecurangan ini justru datang dianggap dari kubunya Pak Jokowi. Ya karena ini kan logika orang mengambil karena ada Gibran di situ. Pasti akan kecurangan menggunakan aparat dan segala macam. MK lah. Nah, bagaimana pandangan dari Perludem melihat ini? Iya, memang situasi 2024 itu sangat berbeda dengan banyak pemilu terdahulu. Kita mulai dari awal ya persiapan pemilu. Salah satu pemilu yang menentukan tahapan pemilu itu sangat berlarut-larut adalah 2024. Kalau kita agak setback ke belakang, Undang-Undang Pemilu tidak diubah, walaupun kemudian keluar Perpu. Ini juga agak unik ya. Tetapi menetapkan tahapan jadwal justru makan waktu sangat panjang. Karena di situ ada kepentingan atau interest pemerintah dan DPR yang sangat kuat. Terutama soal durasi kampanye. Ketika KPU menawarkan pertama kali 120 hari, ditolak, lalu 90 hari tetap tidak diterima, sampai akhirnya 75 hari. Dan anomalinya lagi 75 hari dianggap terlalu sempit kemudian begitu. Lalu juga soal pencalonan. Pencalonan juga berubah. 2019 pencalonan itu dilakukan 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Di 2024 dilakukan bahkan 4 bulan sebelum hari pemungutan suara. Makanya ketika ada upaya hukum untuk menguji pasal tentang persyaratan pencalonan, itu kan durasinya sangat dekat begitu dengan masa kampanye dan juga kemudian pemungutan suara kalau dibandingkan 2019. Jadi kalau kita lihat proses perjalanan itu, bagi yang mengikuti pemilu sulit untuk tidak mengatakan ada kepentingan yang sangat besar dari pemerintah dan DPR untuk terlibat di dalam proses pengaturan pemilu. Minimal dibuktikan dari tarik ulur penetapan tahapan dan jadwal pemilu, termasuk juga hari pemungutan suara 14 Februari itu. Jadi itu suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Yang kedua, soal keraguan pada independensi peradilan. Nah, kalau dulu di 2019 kan di ujung nih ramainya perselisihan hasil, bahkan setelah penetapan hasil oleh KPU ada kerusuhan di Bawaslu, kita melihat proses di Mahkamah Konstitusi, narasinya memang agak ramai menyorot itu begitu. Tetapi sekarang bahkan kontroversi peradilan itu sudah muncul dari ketika pencalonan. Apalagi tidak bisa dibantah ada putusan MK yang menyatakan terlepas kita setuju atau tidak, tapi faktanya MK menyatakan ada pelanggaran etik berat begitu. Jadi dari sana saja ini pemilu yang justru tensinya sangat tinggi. Karena tadi betul bahwa pernyataan soal pemilu curang dulu tuh juga sudah ada begitu, tetapi memang tidak seramai sekarang. Jadi satu sisi ini menjadi kalau saya sering sebut blessing in disguise. Karena kenapa antar pasangan calon kemudian kan saling menyoroti sedemikian rupa. Hal-hal yang dulu terjadi di ruang gelap tiba-tiba sekarang dibawa ke ruang terang. Saya bersyukur misalnya ketika walaupun namanya
fakta integritas. Itu sih bukan fakta integritas ya, tapi komitmen jahat misalnya untuk memenangkan salah satu pasangan calon oleh salah satu penjabat, terlepas itu benar atau tidak. Tapi itu bisa muncul di permukaan, tidak akan pernah terjadi kalau tensi kompetisinya tidak seperti sekarang. Karena kemampuan masyarakat sipil atau kita orang kebanyakan tidak akan sebaik itu untuk mengungkap persoalan-persoalan, membawa sesuatu yang di ruang gelap ke atas meja. Nah, tetapi ada juga residu yang berbahaya kalau ini tidak terkelola dengan baik, tidak direspon oleh penegakan hukum, profesionalisme dan netralitas penyelenggara, dia akan membawa ekses pada potensi benturan antar massa pendukung yang cukup tinggi. Karena tadi ya, misalnya pasca putusan MK itu banyak sekali gerakan-gerakan yang bicara soal pemilu bersih, pemilu damai, tolak ketidaknetralan aparat, begitu ya, pengawalan pemilu, pemilu jujur adil dan lain sebagainya. Terlepas apapun motif mereka, saya kira itu bagus-bagus saja buat pemilu. Tapi sekali lagi, kalau dia tidak diimbangi oleh penegakan hukum yang responsif, penyelenggara pemilu yang menunjukkan kemampuan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik, ini eksesnya bisa buruk. Ketidakpercayaan pada proses pemilu, hasil pemilu, dan sampai pada delegitimasi hasil. Jadi bukan hanya soal kita dapat orang yang terpilih, tetapi residu itu akan terpelihara terus bahkan setelah pemilu. Oke, saya ke Pak Kiai ini. Pak Ya, Kiai gimana? Jazilul. Pak Kiai. Dalam konteks suara-suara, kan itu suara-suara yang kita lihat di media sosial, itu kan kayaknya dari kita sebut Amin ya, Anies Muhaimin. Anies Singkatnya Muhaimin, nah, singkatnya Amin, bahwa tidak ada tuh suara ini akan curang, ya kan? Saya melihat di media sosial itu para pendukung Amin ini tidak menyuarakan itu, diam aja, senyap aja. Justru yang paling banyak menyuarakan itu kan terus terang saja kalau kita bicara partai kan PDIP, ya kan? Ya mungkin nggak tahu lah ini merasakan ada sesuatu yang mereka rasakan sehingga mereka reaksinya sangat keras soal itu, ya kan? Nah kemudian kalau kita lihat dari Amin, Anies Muhaimin ini, para pendukungnya, relawannya itu tidak muncul itu. Nah ini orang bertanya nih, apakah memang yakin pemilu ini tidak ada kecurangan? Atau memang sudah tahu ada kecurangan kita diam-diam aja? ini antara dua itu. Itu satu pertanyaan saya. Kedua, apa betul nih? Sudah ada komunikasi antara tim Ganjar dengan tim Anies misalnya. Itu aja saya kira perlu mendapat penjelasan. Ya, jadi pasangan Amin ini ya saya ngutip Bang Zulfan aja. Apa? Ini pasangan antitesa. Kira-kira begitu. Keren. Sehingga kita nggak sibuk-sibuk soal kecurangan karena kita punya narasi sendiri. Oh gitu. Narasi kami adalah narasi perubahan. Nah biasa di setiap menggunakan narasi perubahan atau sesuatu yang baru itu pasti ada hambatan-hambatan. Yang kemudian Bang Zulfan bilang sendiri ini nggak mungkin mendaftar. Nggak yakin saya. Saya baca itu deh. Iya, iya. Ternyata pasangan Amin pertama kali mendaftar. Makanya kita aminkan. Ya, dah. Karena narasi perubahan diyakini oleh Amin ini akan mendapatkan magnet yang kuat dari publik, gitu. Oke lah bahwa kecurangan yang terjadi, katakanlah pengubahan konstitusi di MK itu biarlah milik publik yang akan menilai. Karena seperti dikatakan Mbak Anggreni tadi, memang sekarang itu banyak kebijakan-kebijakan yang seolah-olah memang ada interest, ada konflik kepentingan. Apa dari DPR dan pemerintah. Waktu itu pasangan Amin juga sampai akhir nggak akan Pak Gibran ini nyalon. Ternyata nyalon. Nggak ada itu, Pak. Nggak yakin. Ya? Nggak yakin. Oh nyalon, bagus lah kalau yang yakin nyalon. cuma saya 8 bulan yang lalu. Iya, baguslah karena Amin ingin perubahan. Iya, gitu. iya. Yang lain sibuk mengemas barang lama yang dikemas-kemas akan-akan baru. Jadi begitu Gibran ini kita cukuplah kita menunjukkan ini barang baru kita. Nah, kalau Jadi- ini kan masih, waduh, dikemas akan-akan sesuatu yang baru itu lama semua karena kita ini sudah masuk era reformasi.
Jangan diajak kembali jauh ke belakang. ke belakang. Jadi Cukuplah rakyat yang akan menilai pemilu ini bebas KKN tidak. Itu masyarakat aja, nggak usah kita konstitusinya gimana nggak. TAP MPR ada, undang-undang KKN juga ada. Kita kembalikan saja ke publik. Cuman, Pak, kenapa muncul misalkan nada-nada kecurangan, tudingan kecurangan? Ya memang dimulai dengan cawe-cawe. gitu ya. Iyalah, cawe-cawe Jadi- itu kata kuncinya. Jadi semakin jelas bahwa dengan Gibran menjadi wakil cawapres, ada cawe-cawe, antitesisnya lebih kental nih ya. Mau tidak mau, dan itu menurut survei bagus kok. Itu ya. Iya. Dan ini akan menjadi bola salju. Iya. Gitu, dan kita harus mencerdaskan publik. Karena gini, siapa sih orang yang paling bisa melakukan kecurangan? Mereka yang memiliki kekuasaan yang paling, dalam sejarahnya, yang memiliki akses dengan kekuasaan yang paling kuat. Siapa itu? Orde Baru ketika itu diatur semua. Mulai konstitusinya, polanya, birokrasinya. Ada, Panwaslu ada, semua ada. Bukan itu ya, suaranya pun udah ditentukan. Iya kan? Iya, tapi nggak ada orang bilang itu curang nggak. Nggak ada. Kalau curang ditempeleng, bilang curang, tempeleng. Iya. Karena itu namanya kecurangan yang sudah diatur. Nah hari ini Pak, di politik memang ada sedikit yang memang Bawaslu juga harus mengawasi. Karena ada perubahan di masyarakat karena politik itu seakan-akan itu hanya soal urusan kekuasaan. Akhirnya menghalalkan semua cara, di bawah juga begitu, yang nyalek, yang jadi presiden dianggap cari kerja. Akhirnya yang terjadi pola money politik. Yang kalau tanya apa sih pemilu itu? Kalau di bawah, ya amplop-amplopan lah sekarang. Itu yang menurut saya yang tugas berat Bawaslu. Bawaslu. Karena seakan-akan budaya money politik itu sudah biasa. Iya, ya. Nah, itu kan sebenarnya korupsi tuh. Nanti masuk berikutnya budaya KKN biasa, nepotisme biasa, kolusi biasa. Kalau itu terjadi, maka orang anggap itu nggak curang itu, justru itu yang benar. Bagi-bagi amplop itu yang benar. Karena rakyat bisa makan, bisa beli Iya, beras. kan gitu. Nah, makanya karena ini ada relasi kuasa, oleh sebab itu pasangan Amin cuma mengajak supaya masyarakat ini mulai cerdas dalam berpolitik, meskipun perutnya lapar. Jangan biarkan kecurangan memenangkan keadaan. Tapi dalam Karena- psikologi itu kan pernah dites kali. Apa itu? Orang lagi lapar dites, ditanya sesuatu yang dites dia tanya misalnya tentang suatu pengetahuan, tapi semuanya yang yang keluar di situ beras dan nasi gitu, karena kan secara psikologi pikirannya itu mengingat kelaparan. Ya, tapi jangan lihat Pak Fahri yang begitu itu. Pak Fahri bukan karena beras dan nasi. Karena hanya dia yang lihat, saya yang lain kan lihat Pak. Iya, makanya itu. Jadi jangan dikira, maksud saya begini, memang pragmatisme politik akhir-akhir ini tinggi sekali, sehingga idealitas politik, apa mau adu pengalaman, adu gagasan, adu itu dianggapnya itu omongan elit. Iya. Sama waktu Nah, ini bahaya sama menurut waktu saya di DPR, ketika kita menarik sesuatu case dengan pendekatan idealisme atau ideologis, kawan-kawan bilang, udah nggak usah, itu nggak konkret itu katanya. Yang konkret aja. Makanya pasangan Amin ingin menyadarkan kepada masyarakat. Itu bukan pekerjaan yang yang ringan. Menyadarkan kepada masyarakat, ayo kita kembalikan politik pada tempatnya yang mulia. Oke. Dan itu sebenarnya menjadi tugas Bawaslu. Ya, Bagaimana ini. Bawaslu mengawasi semua? Soalnya jarang terdengar suaranya. Ya, Mas Fuadi. Suaranya hanya mengkaji terus. Ya. Nah, makanya kita bersyukur sekali Mas Fuadi hadir di sini. Ini kan mungkin kita sudah ikuti semua ya, yang berkembang di media sosial, di televisi, di YouTube, di mana-mana, itu tentang persoalan pemilu jujur dan adil. Itu harapan. Tetapi juga di sisi lain ada kekhawatiran, tebal sekali kekhawatiran itu. Ya, sehingga
ketidakpercayaan kepada orang. Sebagian orang itu sudah mulai percaya ini pemilu ini pasti nggak jujur, tidak jurdil kan gitu. Apalagi tadi ada money politik lewat amplop segala macam. Saya nggak tahu batas-batas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sampai mana. Nah, itu kita perlu tahu kan. Jangan sampai kita menyalahkan Bawaslu padahal ini bukan tugas dia gitu loh. Gimana Pak Puadi? Ya, oke. Yang pertama saya ucapkan terima kasih nih Bang Julpan atas undangannya. Ya, sama-sama. Ini saya memang harus perlu sampaikan ya. Jadi kalau tadi Bung Fahri bilang sebagai pelaksana penyelenggara itu ada 5, kalau diatur di Undang-Undang 7 itu sebetulnya kan penekanannya ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah KPU, kemudian Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Nah, kalau dirujuk tadi juga Mbak Titi sudah nyinggung, kita ini sebetulnya pemilu di 2024 menggunakan undang-undang yang sama dengan sebelumnya gitu kan. Pastinya potensi-potensinya penanganan pelanggaran juga nggak beda jauh gitu loh. Ngomongin politik uang, netralitas ASN, hoax dan sebagainya gitu loh. Nah, Bawaslu ini diberi tugas dan kewenangan selaku lembaga organ negara yang sebagaimana diatur di ketentuan pasal 93 itu mengawasi tahapan penyelenggaraan. Kita punya role model pertama memasuki apa yang disebut membentuk IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu. Kita melakukan satu identifikasi, kemudian juga memetakan dari tiap-tiap provinsi, kemudian ke tingkat kabupaten kota, kemudian wilayah-wilayah mana yang masuk dalam kategori rawan atau tidak. Nah, kemudian dalam menjalankan tugas itu setelah kita melakukan membentuk satu apa yang disebut IKP tadi ya, kemudian bagaimana kita harus bisa mensosialisasikan berkaitan tentang regulasinya dan sebagainya. Kemudian juga di beberapa daerah kita membuat membentuk ya desa binaan, jadi anti politik uang dan itu sebagainya. di bawah Panwaslu. Masing-masing di tiap sesuai dengan lokusnya ya wilayahnya masing-masing. Dari provinsi, jadi kalau di DKI ini dari provinsi di break ke beberapa kabupaten kota sampai kemudian turun ke tingkat kecamatan, kelurahan sampai ke Panwaslu masih ada nggak sih? Kalau Panwas itu masih ad hoc ya. Jadi yang ad hoc itu di tingkat kecamatan. Pengawas di kecamatan, ada PKD di tingkat kelurahan, sampai kemudian di bawah PKD itu pengawas TPS. Jadi dalam satu TPS secara itu struktural itu di bawah Bawaslu. Di bawah Bawaslu. Digaji nggak mereka tuh? Digaji. Oh, digaji. Oke. Pantas anggarannya besar ya. Karena rupanya sampai bawah ada gajinya. Sampai Karena pengawas supaya orang TPS. tahu, karena dia pikir kok besar sekali anggarannya. Ternyata ada struktur sampai ke desa, sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan. Ya. Itu adalah organnya Bawaslu. Sampai ke TPS. Ya. Jadi dari tingkat pusat 5 orang di provinsi, tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan sampai ke tiap TPS. Jadi setiap TPS ada 1 pengawas TPS. Kecuali kalau KPU ada 7 KPPS di dalam 1 TPS. Tambah dengan saksi parpol dan sebagainya. Nah, kembali lagi ya, ini berkaitan tentang tugas kita untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan dan sebagainya. Nah, tentunya kita juga mempunyai pegangan aturan main, karena kan kita regulasi nih, regulator yang menjalankan aturan main yang ada dalam menjalankan tugas dan kewenangan itu. Nah, kita memastikan ya sosialisasi berjalan, kemudian melakukan dalam konteks pencegahan tadi saya sudah sampaikan harus ada IKP dan sebagainya, sampai kemudian dalam proses pengawasannya kemudian diduga ada dugaan pelanggaran ya kita melakukan proses apa yang disebut penindakan. Nah, pintu masuk di Bawaslu itu kan melalui 2. Apakah melalui pintu temuan, kemudian melalui pintu laporan. Nah, temuan ini adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. Jadi kayak OTT gitu ya?
ya Bawaslu aktif untuk melakukan proses pengawasan. Jadi jangan sampai nanti dibilang makan gaji buta nih pengawas pemilu ya. Dia harus melakukan pengawasan yang sebagaimana diatur ya di undang-undang tadi. Nah dalam proses pengawasannya kemudian diduga adanya dugaan pelanggaran, maka dia harus melakukan proses penindakan. Nah kalau rujukan di ketentuan pasal 454 ya, ini silakan masyarakat ya, warga negara Indonesia, pemantau, peserta pemilu yang misalkan mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran ya harus segera dilaporkan. Bukan berarti Bawaslu pasif di situ karena ada misalkan begini. Di lapangan ada informasi awal nih terkait adanya dugaan pelanggaran. Tadi Bang Fajrul mengingatkan adanya politik uang dan sebagainya. Lalu informasi awal itu datang ke Bawaslu. Misalkan anggap saja Bang Jul informasi ke saya lah. Lewat Japri lah. Kemudian dalam bentuk video dan sebagainya. Nah itu namanya informasi awal. Nah informasi awal itu kita harus telusuri. Dalami ya. Untuk dilakukan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Jadi itu pun dalam konteks penelusuran kita nggak bisa langsung di sana ada politik uang itu Bawaslu jangan diam saja gitu. Ini ada mekanisme, ada rule ya, ada aturan main yang nggak mungkin Bawaslu harus mudah memanggil tanpa ada aturan mainnya. Nah kita punya rujukan peraturan Bawaslu. Jadi kalau KPU itu punya PKPU, kita punya peraturan Bawaslu. Kita punya Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan ya. Jadi kalau misalkan ada laporan kita punya waktu 2 hari. Yang agak sulit mungkin itu serangan fajar ya. Oke. Bagaimana memantau serangan fajar ini? Kita lagi subuh Allahu Akbar, serangan fajar masuk. Belum assalamualaikum udah selesai itu. Ya. Ya memang ini terkait serangan fajar ini kan saya juga pernah punya pengalaman di 2017, 2019 ya. Ini di Bawaslu juga? Ya di Bawaslu. Dulu pernah di Panwaslu Kota Jakarta Barat ya di DKI. Nah ini kan banyak serangan-serangan ini, bukan serangan fajar, ada serangan duha, serangan maghrib ya kan. Serangan duha ya. Banyak serangan-serangan yang seperti itu. Bahkan sebenarnya 2017 saya pernah menyita sembako 6 truk di Kalideres, 3 truk di Palmera, 3 truk di Kebonjeruk. Saya pernah sita sembako itu. Walaupun sebetulnya ini kendala di kita ini ya berkaitan tentang batas waktu penanganan pelanggaran. Nah tadi mungkin Bang Fahri juga nyinggung kalau Bawaslu mungkin kita mengenal istilah di sentra gakumdu ya, sebagaimana diatur di ketentuan 486 itu. Ada polisi, ada jaksa. Kita mau ngomongin apa nih berkaitan tentang batas waktu penanganan pelanggaran? Karena ketika ada laporan, kemudian laporan itu diproses, dilakukan kajian, kemudian plenokan diregistrasi, kemudian kita memanggil ya, mengundang ya siapa terlapornya atau siapa pelapornya, kemudian kita mengundang terlapor pertama nggak datang, kedua tidak datang. Bawaslu itu tidak ada upaya paksa dan tidak ada upaya melakukan penggeledahan. Saya ingat ini 2019 Bang. Jadi kita datang ke caleg tersebut ya, karena caleg tersebut dipanggil Bawaslu dia tidak datang, akhirnya karena hari H itu hari kerja ya, sampai jaksa polisi itu datang ke halaman rumahnya membawa meja dan kursi. Ya. Walaupun si terlapornya itu di dalam rumah, nggak ada kita upaya paksa menggedor-gedor si terlapor tersebut untuk keluar, walaupun kita didampingi polisi jaksa, nggak ada aturan itu. Nah hanya saja memang di Undang-Undang 7 2017 kita mengenal istilah in absentia sebagaimana diatur di ketentuan 480 ayat 1 itu. Nah tetapi kalau kita mundur sedikit ke pemilihan dengan waktu 3+2, itu jujur saja kalau dipanggil pertama nggak datang, kedua nggak datang, dengan waktu yang cukup sempit, waalaikumsalam itu. Pemilihan tuh maksudnya pilkada ya Pak? Pilkada. Ya, ya. Itu waalaikumsalam susah gitu. Nah, itu kan pernah terjadi di 2004. Ketika Wiranto itu kan mengajukan tuntutan atas
seolah-olah ada kecurangan. Masuk dulu. Kursi ini. Jangan. Itu kursi hak. Udah mulai ini. Udah, itu kursi hak angket soalnya. Tadi saya agak terganggu tadi. Bawaslu menjelaskan. Waktu yang durasi terlalu pendek. Ya, enggak, tadi sudah selesai kan? Iya, Udah. selesai. Betul kan? Udah selesai terus Ya. sekarang saya ingin mempersilahkan kepada yang lain. Ya. Tapi Abang tadi menyebut soal Wiranto di 2004. Oh ya, satu contoh itu kan Wiranto 2004 itu kan menuntut ke MK bahwa ada kecurangan, suara dia hilang sekitar 2 juta, ya kan ke MK. Tapi tiba-tiba ketika Pak Jimli waktu itu sudah mimpin sidang 2 kali skor, saksi dari Pak Wiranto nggak ada. Akhirnya yang menang tuh SBY kan, yang menang tuh Mega. Masuk putaran kedua, Ya, ini kan masuk putaran Iya, kedua. iya, nih. iya. Nah, jadi putaran pertama, Mega masuk putaran kedua karena suara Mega lebih tinggi dari Wiranto. Gitu, itu masuk putaran kedua. Nah jadi kira-kira kan putusannya seperti itu, karena nggak saksi yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak hadir, maka bisa diskualifikasi ya. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin karena Bung Masinton ini baru sampai, biar dia menyerap dulu. Iya, betul, betul, Bang. Menyerap. Betul. Nah, kita sekarang persilahkan ke Mas Adi Prayitno. Ya kan, saya paling takut nyebut nama dia nih. Antara Prayitno dengan Pratikno itu tipis. Ya kan? Tapi nampaknya dia belum merubah, masih Prayitno. Nah, Mas Adi, tadi kan Mas Adi sudah mendengar semua ya, mulai dari Pak Fahri semuanya problem-problem yang akan kita hadapi ke depan ini. Memang sebenarnya kita tak usah lagi bicara apa yang sudah terjadi di belakang. Di belakang ini kan seperti kata Mas Hasilul tadi sudahlah. Itu sudah terjadi, kemudian bagaimana di depan tidak terulang lagi dan kemudian kita semuanya menjaga untuk ke depan ini kita lebih tenang, lebih aman. Masing-masing menyusun konsep-konsep, ya, pikiran-pikirannya, ide-ide dan gagasannya untuk memang apakah diperdebatkan, disampaikan kepada publik supaya serapannya itu lebih dalam kan gitu, lebih mantap gitu. Nah ini Mas Adi silakan. Dari Provinsi Surabaya Timur. Karena kan Madura katanya Surabaya Timur ya. Betul. Kabupatennya kurang. Madura itu, Bang. Apa ya? Kalau saya sebenarnya secara prinsip sejak mengenal pemilihan presiden secara langsung 2004 sampai 2019 yang lalu, ada satu fatsun dan mazhab politik yang saya kira memang ini agak jarang terjadi di tempat yang lain, bahwa politik gotong royong itulah yang selalu memunculkan satu kesepakatan politik yang tak tertulis bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Itu yang menurut saya selalu ulang-ulang. Kenapa? Karena kemungkinan pihak yang menang itu selalu merangkul pihak yang kalah. Begitupun sebaliknya, pihak yang kalah selalu menjadi bagian dari koalisional politik kekuasaan yang memenangkan pertarungan. SBY melakukan itu, Jokowi juga melakukan itu, dan rasa-rasanya di 2024 akan terjadi hal yang serupa. Karena memang ada satu teori yang menurut saya sampai saat ini sebenarnya tidak terbantahkan. Apa yang disebut dengan cacat bawaan dari satu sistem presidensialisme multipartai ekstrim, Bang. Di mana cacatnya? Bahwa seringkali memang terjadi polarisasi yang cukup kuat antara eksekutif dan legislatif. Ada satu temuan yang menurut saya juga terjadi di Indonesia. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, ada satu fenomena yang nyaris tidak bisa dibantah dalam 2 kali kita punya presiden dipilih secara langsung, yaitu minority presiden. Presiden yang terpilih itu seringkali tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Itu terjadi pada SBY 2004 dan terjadi pada Jokowi 2014. Oleh karena itu, pihak-pihak yang kalah dengan cara apapun selalu dirangkul untuk menjadi bagian politik, ya, entah itu di parlemen ataupun koalisi relasional kekuasaan lainnya di parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga di 2024 rasa-rasanya kalau kita mendengar narasi semua yang bertanding, nomor 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, itu rasa-rasanya sama. Maknai politik itu dengan riang gembira, semuanya adalah politik persahabatan, letakkan politik itu adalah kadarnya.
Bagi saya ini sebagai ancang-ancang. Jadi siapapun nanti yang kalah bisa dirangkul Bang Fahri. Siapa yang bisa membayangkan dulu Bang Fahri yang begitu agresif dengan Jokowi sekarang bisa menjadi bagian satu kolam koalisi. Itu yang saya kira satu fakta politik gotong royong. Oleh karena itu saya selalu ingin mengajak kepada siapapun, mari kita tinggalkan politik kita yang selama ini polos-polos ini, Pak. Kita ini kan berpolitiknya polos. Kenapa saya sebut polos? Ada sesuatu yang menurut kita itu nggak rasional, tapi dalam politik kita itu rasional. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Gus Jazilul dengan PKS itu akan berkoalisi? Saya selalu mengatakan itu baina sama wal lubang sumur. Sulit, Pak. Membayangkan. Nanti dulu yang samanya siapa, lubang sumur siapa ini? Itu lain hal. Saya kan dari dulu agak sulit membayangkan bagaimana PKS Kecuali itu perubahan, karena perubahan nggak berubah gitu kan. Saya kan selalu mengatakan, siapa yang bisa membayangkan bahwa teman-teman PKS sampai hari ini paseh gitu loh, Pak. Nyanyi Jalal Waton gitu. Sesuatu yang selama ini memang berjarak secara diametral. Siapa yang kemudian bisa membayangkan nih, secara polos tiba-tiba Pak Jokowi beda pilihan politik dengan Bang Masinton coba. Dulu saya termasuk yang meyakini, hakul yakin Pak Jokowi itu tidak akan kemana-mana. Tapi pilihan politiknya kan orang udah tahu di 2024. Termasuk misalnya soal ketidakmungkinan dan saking polosnya kita berpolitik. Mas Wali Kota Solo maju di 2024. Semua orang bertaruh dalam tanda kutip bahwa Mas Wali tidak akan maju, sekalipun ada keputusan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, di 2024 sekalipun ada eskalasi politik yang relatif tensinya agak sedikit mulai naik, tentu menuju kampanye di 28 November, ini narasi-narasinya sudah mulai muncul. Narasi tentang kecurangan, intimidasi, dan seterusnya. Mungkin itu adalah fakta politik yang tidak bisa kita bantah, tapi ini kan selalu terulang dalam setiap pemilu ke pemilu. Kalau kita breakdown satu persatu, narasi-narasi tentang kecurangan dan seterusnya, itu kan dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, terlepas pro dan kontra. Yang kedua misalnya ada penurunan sejumlah billboard dan baliho yang hanya terjadi pada satu paslon, tapi tidak terjadi kepada paslon yang lain. Atau sebelum, misalnya pasangan Amin itu merasa di berbagai tempat acaranya selalu batal secara mendadak dan tiba-tiba gitu loh, Pak. Kan itu adalah fakta-fakta yang memang tidak bisa kita bantah. Tiba-tiba muncul ada fakta integritas yang kata Mbak Titi tadi, yang dulu dari ruang gelap sekarang di atas meja, terang benderang. Bukan fakta integritas, komitmen jahat. Apapun lah judulnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalnya ada partai politik tertentu yang merasa tidak nyaman ketika ada patroli oleh sejumlah oknum, ya, pihak keamanan yang dinilai menjadi bagian sesuatu yang ini turut tidak akan nyaman gitu menuju 2024. Ini kan fakta-fakta yang memang saya kira menjadi ramai dan tentu saja menjadi suatu hal yang penting dilihat. Tapi at the end of the day-nya bagi saya, semua ini kan hanyalah sebatas konsumsi politik. Narasi-narasi politik yang kemudian muncul tentang politik santuy, kemudian gemoy, ada politik tekanan dan seterusnya. Bagi saya bagian dari strategi politik yang lain, di luar hal-hal sifatnya substantif. Saya selalu mengibaratkan pertandingan Pilpres itu seperti orang yang ikut lomba panjat dinding. Satu sisi dia naik senaik-naiknya. Kalau bisa, kawan sebelahnya turunin aja tuh kepalanya. Kakinya turunin ke bawah, Bang. Kalau ada itu namanya ilmu kepiting. Apapun lah itu judulnya, Pak. Tapi kan orang lomba panjat tebing kayak gitu, Pak. Kalau ada 3 calon naik ke atas, selain ingin naik nyaman sendirian, kalau bisa 2 lawannya tarik aja kakinya satu persatu nih, biar melorot. Kakinya ke atas. Kalau ada 2 calonnya yang melampaui dirinya di atas, turunin tuh kakinya. Dengan cara apapun. Tentu dengan hal-hal yang sifatnya rasional. Jadi hal-hal yang disebut dengan ini narasi kecurangan, ini kan sebenarnya negatif campaign. Kalau mau jujur, yang paling banyak dituduh akan melakukan kecurangan itu kan kubunya Bang Fahri. Karena dianggap dekat dengan kekuasaan saat ini. Meski pada saat yang bersamaan, kekuasaan itu kan tersebar merata sebenarnya. Kubunya Bang Masinton juga menjadi bagian dari kekuasaan mengingat sebagai dari pemenang pemilu. Kemudian Gus Jazil juga tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai perubahan 100%. Karena 2 partai pendukungnya juga menjadi bagian di dalamnya. Ada menteri-menteri di dalamnya yang saya kira bisa melihat secara jelas orkestrasi dan semua permainan yang ada di dalam. Jadi ini yang saya kira memang Bang Zulfan bagi saya, apapun yang terjadi nanti di Pilpres, tentu kita berharap bahwa siapapun yang jadi presiden adalah mereka yang akan kita sambut dengan luar biasa, kasih tepuk tangan dan kita kasih respect
kita standing applause kepada mereka. Bukan presiden dan wakil presiden terpilih dengan cara-cara yang tidak elok dan elegan dan justru akan selalu menimbulkan olok-olok yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, di antara sekian pemanasan menuju kampanye 2028 November 2024. ini, iya, 28. 28 November, 28 tanggal November. 28 November ya. Saya kira semua permainan-permainan politik tentu harus dikembalikan kepada aslinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, semuanya sudah transparan dan clear. Yang ramai belakangan ini adalah bagaimana pasal 280, Pak. Soal netralitas ASN ya. Kemudian soal aparat desa yang tak boleh juga melibatkan anggota kepolisian dan TNI. Itu adalah satu tantangan yang memang cukup kuat ya. Bawaslu kan sebenarnya dituntut ini memiliki sikap yang responsif ketika ada sejumlah asosiasi-asosiasi kepala desa gitu ya berkumpul dan menyatakan dukungan politiknya kepada salah satu paslon. Minimal apa responnya? Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Apakah ini terindikasi sebagai sebuah pelanggaran ataupun tidak? Karena ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 2017 itu masih belum berlaku, Bang, karena belum memasuki masa kampanye 28 November. Ada juga yang mengatakan ini tidak ada unsur kampanyenya karena tak ada ajakan di dalamnya. Banyak cara lah pokoknya. Banyak cara untuk ngeles. Nah, apapun lah Mbak Titi nanti bisa jelaskan itu. Karena pada saat yang bersamaan kan sebenarnya banyak hal-hal yang terindikasi sebagai pelanggaran pemilu. Penurunan atribut sang calon juga pelanggaran dari pemilu dan itu bisa pidana. Apalagi soal netralitas aparatus negara juga bagian dari pidana. Dipenjara dan didenda dengan sejumlah uang itu faktual. Jadi bagi saya penting ya, ini adalah kelima kalinya kita akan memilih presiden secara langsung. Tentu kita tidak ingin bahwa hanya ganti presiden dan wakil presiden, tapi kualitas demokrasi dan kualitas pemilu kita itu tidak naik kelas. Ini yang saya kira kita sudah tidak lagi bicara tentang transisi demokrasi, tapi ingin menuju konsolidasi demokrasi di mana pelembagaan-pelembagaan politik, aktor-aktor politik yang bertanding satu sama yang lain yang menjadikan hukum, instrumen hukum, politik itu adalah di atas segala-galanya, bukan dibalik, bukan power yang kemudian mengubah kepentingan untuk kepentingan apapun. Saya kira di situ Bang, khotbah-khotbah singkatnya. Waduh, menarik sekali. Saya kira kalau bagi pemirsa ini agak kurang panjang penjelasannya Adi. Gitu. Nah kita masuk ke Bung Masinton. Masinton inilah orang yang pertama, ya. Tapi untuk menyebut nama yang pertama harus lengkap. Masinton angket Pasar Ibu. Nah, itu supaya yang lengkap. Selanjutnya panggil Masinton aja. Tapi posternya main bulu tangkis, Mas. Tapi kan bukan dengan Firly mainnya kan. Ya. Ya, jadi Bung Masinton. Iya, Bang. Ini kawan-kawan perlu tahu atau sudah tahu. Orang yang pertama mengatakan tanpa Jokowi atau bersama Jokowi kita tetap jalan dan memenangkan Ganjar. Itu Bung Masinton pertama statement itu ada di video kita sebenarnya. Iya. Artinya karena ini studio baru. Betul. Jadi kita tidak bisa tayangkan, belum ya. Nah, jadi kalau di YouTube Unpacking itu ada itu justru judul kita itu. Nah, jangan-jangan ini memang dari situlah muncul menginspirasi. Yalah, tanpa Jokowi pun kita maju aja. Gitu. Jokowi bilang oke, kalau nggak perlu saya jalan sendiri juga. Jadi bisa jadi saya tidak mau mengatakan bahwa Bung Sinton inilah yang membelah antara Pak Jokowi dengan PDIP ya. Kita siapa? Kopral mentok cuman. Cuman ngomong aja. Loh, udah turun lagi kopral. Katanya kolonel. Ya, cuman beberapa saat doang. Habis itu jadi kopral mentok lagi. Ya jadi gimana, Bung? Semangatnya sekarang ini kan, yang kita lihat perkembangan yang terjadi sekarang, PDIP ini kan termasuk yang paling, artinya sudah selesai nggak buat PDIP ya persoalan-persoalan yang muncul belakangan ini ya. Seperti, ya ada orang bilang marah, ada orang bilang kecewa, ada orang bilang macam-macam lah. Nah sebenarnya situasi sekarang seperti apa di dalam tubuh PDIP ini? Jadi pertama gini Bang, pemicu semua ini kan MK sebenarnya, putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada putusan MK ini, menurut saya ini semua akan landai. Kita bisa melaksanakan pemilu ini tidak dengan rasa kecurigaan yang sangat tinggi.
Nah, putusan MK itu kan jelas itu, Bang. Itu menjadi sumber masalah awal. Sumber masalahnya di situ. Nah, sehingga kemudian ketika proses itu kita yakini sebagai perbuatan curang, ya, curang loh itu. Nggak bisa tuh yang namanya saya bernegara itu berkonstitusi. Nggak bisa, Pak. Tanpa konstitusi kita ini nggak ada jaminan nih kita. Bisa ngumpul di sini, bisa bicara di sini. Tiba-tiba diobrak-abrik di situ. Nggak ada jaminan. Walaupun yang obrak-abrik itu banyak juga sekarang. Iya, artinya apa? Bahwa kebebasan kita berpendapat itu dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Iya. Kan itu yang mendasar. Nah, kalau konstitusi kita kemudian ya dibegal hanya untuk kepentingan kontestasi. Nah, itu sumber masalahnya itu, Bang. Nah, jadi saya melihat umpama ini bukan sekedar lagi situasi pilpres yang selalu dikampanyekan riang gembira apa segala macam. Riang gembira dari Hong Kong. Orang nggak punya otak aja yang bilang riang gembira. Yang riang-riang, yang gembira-gembira, yang susah-susah juga ya. Lah, iya. Maksud saya kenapa saya bilang yang nggak punya otak tadi itu orang-orang yang menggambar-gemborkan riang ini kita jalani riang gembira. Loh, gimana riang gembira? Lu nabrak hal yang mendasar dalam konstitusi kita. Gimana kita bisa riang gembira? Gitu loh. Gimana kita bisa menerima dengan akal sehat demokrasi kita gitu. Nah, itu yang saya katakan ya. Ini jadi hari ini kontestasinya ya. Kontestasi ya banyakan gimmick aja udah. Nggak ada politik substansi nih, Bang. Bicara ujung-ujungnya nanti ini harus kita semua berjuang untuk negara. Lah iya. Emang lu doang yang berjuang untuk negara kita ini bukan bagian dari negara gitu loh. Demi NKRI. Lah iya. Nah, itu yang kami ini sudah biasa terlatih untuk berjuang pakai gitu loh. Iya kan? Nah, jadi yang saya lihat, Bang, ini pemilu ini cuman ajang ajang kontestasi ritual 5 tahunan aja nih. Kita lihat ya prosesnya sama seperti masa Orde Baru lah. Saat ini saya merasakan seperti situasi masa Orde Baru. Kita lihat nih. Jadi pemilu ini prosedural aja ya. Dari mulai MK itu. Dari mulai MK. Gitu loh, ditabrak tuh. Oke. Kemudian penggunaan tangan-tangan kekuasaan itu. Ya, saya Bang Fahri, maaf nih, Pak Fahri. Beliau punya Partai Gelora. Ya. Dan kita tahu itu kemampuan teman-teman kader Gelora ini, mobilitas dan militansinya sangat tinggi. Tapi lihat aja coba secara atribut. Dibanding dengan partainya apa tadi, Pak? Kaisang, PSI. Ah, itu. Yang Nggak mau disebut namanya. atributnya ada di mana-mana itu loh. Ya, bahkan di desa-desa yang nggak ada pengurusnya, Pak. Dibanding sama teman-teman Gelora, Pak Fahri, saya hormat. Karena sebagian besar itu teman-teman aktivis yang juga militansinya tinggi, Pak. Bahkan mungkin bukan dibandingkan dengan Gelora, Nah. dibandingkan dengan PKB yang punya kursi di DPR mungkin lebih sedikit lagi ya. Oh iya. Nah, itu satu tadi. Kemudian kepala desa. Ini kan sama seperti mobilisasi ketika masa Orde Baru, ya, mobilisasi kebulatan tekad. Nah, gitulah. Kalau kita flashback ke Orde Baru nih, kebulatan tekad, wah, gitu loh. Pengkondisian tadi, Pak. Kemudian yang kita tahu, hasil dari pemilu itu hanya prosedural ansih aja. Yang hasilnya kita sudah tahu, pemenangnya pasti Golkar pada saat itu. Belum Partai Golkar. Kalau nanti masih golongan 2024 yang pasti pemenangannya belum tahu.
Pemilu 2024 ini, Nah, kita lihat Bang, sejauh mana penggunaan tangan-tangan kekuasaan tadi itu. Nah itu yang mau kita ingatin. Biar ini bertarungnya kontestasi demokrasi yang fair. jadi Tidak kira-kira ada begini. aturan yang boleh Kira-kira dilanggar. begini, kalau Prabowo sama Gibran menang itu ada tangan-tangan itu. Ya kalau kita lihat indikasi-indikasi kan ada. Ya kan kita lihat tuh. Ini banyak sekali pertanyaan Kemarin buat Bung Fahri. telanjang tuh kepala desa. Ya. Terus dibilang nggak pelanggaran tuh. Ini kan kita sedang bohong. Ada Bawaslu, Bang Masinton. Lah iyalah sedang bohong juga Bawaslu. Atau nanti Bawaslu baru berfungsi mulai tanggal 28 ya? Atau sudah berfungsi sekarang di pengawasannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tetap fokus dan konsentrasi untuk melakukan pengawasan. Jadi yang apa yang disampaikan Bung Masinton itu jangan dikira kemarin tidak ada pengawas. Sampai di tingkat kecamatan, kelurahan yang tadi saya sampaikan PKD, kabupaten, kan kita tidak bisa menyimpulkan itu langsung ada atau tidak adanya pelanggaran. Ada Kita prosesnya. Ya? ada prosesnya, Iya. ada mekanismenya. Iya artinya dengan pernyataan nggak ada pelanggaran di sana itu kan bohong. Maksud Bukan. saya kalau itu belum, tadi belum. disampaikan. Ini lagi proses maksudnya. Oh iya, beberapa kita track aja tuh pernyataan-pernyataan teman-teman Bawaslu gitu ya. Itu Ya, yang kita betul. bilang. Karena tidak ada ajakan. Ya iya. Katanya. Lah kalau kita mahamin undang-undang aturan itu kayak gitu kan jadi pembohong semua gitu ini. Lah iya dong Mbak. Maksud saya kita bangsa ini udahlah, kita nggak usah jadi jadi bangsa munafik jadinya berlindung di balik aturan. Oh ini begitu, substansinya bohong. Kita kapan sih masuk ke substansi? Nggak pernah. Nah maka saya dalam konteks ini, Bang, ya, jadi saya pemilu ini ya cuma najang begini. Mungkin bayangan saya itu dianggap terlalu utopia kali ya. Tapi memang kita perlu melakukan reformasi kembali, Pak. Ini udah nggak bisa nih, Pak. Reformasi jilid 2. Ya apapun lah Ya. gitu ya. Kalau Jangan kalau pakai saya jilid, sih karena kalau jilid ada lebih- jilid 3 nanti. Iya. Enggak, kita harus memutus rantai kemunafikan dan kepalsuan ini. Bahwa sesungguhnya kita tidak berjalan dalam koridor demokrasi yang bisa memberikan kepastian kita menuju negara sejahtera tadi. Tujuan bernegara kita nggak sampai nih kalau begini nih. Nggak ada, Pak. Ini semua yang muncul ini adalah ya kalau bahasa apa itu kaum demagog gitu loh. Menyemburkan kata-kata palsu semua nih. Tapi enak didengar, tapi palsu. Nah yang terjadi hari ini dengan bangsa ini Bang. Gitu loh. Tapi begini ya, saya ini terus terang masih ada satu hal. Mungkin ini mudah-mudahan tidak mengganggu dialog kita ya. Iya. Kalau nggak salah Puan itu kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sebelum MK memutuskan soal usia dan kepala daerah itu, jabatan kepala daerah pernah dipilih menjadi kepala daerah. Itu kan Puan mengatakan salah satu calon presiden PDIP itu adalah Gibran, ya kan? Di samping Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, ada 5 nama dan nama kelima itu kan Gibran. Ketika wartawan tanya kepada Puan mengatakan ya bagaimana Bu, ini kan dari segi usia kita tunggu keputusan MK kata Puan. Jadi gini Bang, itu respon beliau menjawab pertanyaan teman-teman wartawan. Jadi bukan hasil ini ya, bukan hasil yang beberapa nama yang muncul dalam List. penjaringannya PDI, bukan. Itu kalau dibuka lagi, beliau ditanyakan wartawan, gimana dengan nama si Anu gitu. Nah, beliau menjawab, tentu kita harus pahami kapasitas beliau, ya beliau. Meskipun sesungguhnya, ya beliau tahu bahwa kayaknya nggak mungkin, kira-kira kan gitu. Tetapi agar itu secara diplomatis dijawab, menjawab pertanyaan media tadi, ya kita pertimbangkan. Tapi tetap menunggu putusan MK kan gitu. Itu bahasa-bahasa yang diplomatis lah. Kira-kira gitu Bang. Nah, sekarang dengan putusan MK ini ya, ini menjungkir balikkan semangat kita membangun konsolidasi demokrasi ini Bang. Kita baru masuk tahap
mengkonsolidir seluruh elemen-elemen demokrasi tadi itu. Nah ini belum stabil, Bang. Ya, udah dipatahkan nih dengan MK tadi itu. Jegruk. Yang seharusnya kalau kita lihat MK itu kan lahir dari proses pelembagaan pelembagaan institusi-institusi negara dalam negara demokrasi, Pak. Termasuk pemberian kemandirian secara tegas dalam Undang-Undang Dasar kita itu, kemandirian kehakiman tadi. Itu kan bagian dari proses pelembagaan demokrasi di dalam lembaga negara kita. Nah, kemudian ya, lembaga negara ini yang harusnya menjadi benteng konstitusi kita menjadi pembegalnya nih. Pembegal konstitusi dan pembegal semangat reformasi dan demokrasi itu. Itulah yang terusik hari ini. Kenapa kemudian reaksi dari teman-teman masyarakat sipil, pers, apa segala macam, itu yang sangat bereaksi. Karena ini dia mematahkan konsolidasi demokrasi kita hari ini. Sehingga proses transisi demokrasi ini, konsolidasinya belum stabil, belum terjadi secara bagus, ya. Kemudian pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara demokratis itu dinodai dengan putusan MK tadi. Ini yang membuat kita berada dalam situasi ketidakpastian dalam berdemokrasi ini. Ini yang kemudian kita melihat ada upaya-upaya membunuh semangat reformasi dan demokrasi ini dengan putusan MK tadi. Kalau saya melihatnya ke situ, Bang. Jadi bukan siapa yang mau berkontestasi hari ini, gitu loh. Ini udah dimulai dari hal yang sangat mendasar dalam reformasi dan demokrasi kita, ya. Yang bagi saya apapun upaya ini memang harus dilawan. Kalau bagi saya secara nilai ini harus dilawan, Mbak, gitu loh. Nggak boleh mundur kita ke belakang. Oke, Bung Masinton. Saya kira dari tadi ini mendengar Bung Masinton ini bicara, yang maju mundur duduknya ini Bang Fahri. Dia sebentar ke belakang, sebentar ke depan. Tapi memang kursinya ini bisa bikin ngantuk, Bang. Gitu ya. Aduh, terpaksa kita ganti nanti yang akan datang ini. Ya, Namanya saya kira kita kursi kasih kekuasaan. kesempatan dulu kepada Bung Fahri ya. Tapi yang lain kalau ada setuju, tidak setuju atau ingin memberikan bantahan atau silakan aja. Saya begini Bang, saya terus terang aja karena sudah menganalisis ini cukup lama dan saya kira saya dengan teman-teman Perludem beberapa kali juga mendiskusikannya agak dalam ya. Sebenarnya lebih baik kita mengambil kesimpulan bahwa ini lubang-lubang sistemnya banyak. Makanya kalau saya ya mengusulkan, begitu pemilu selesai, sebaiknya aturan pemilu itu jangan lagi dikerjakan oleh partai politik. Itu bahaya betul Bang. Kita ini memang bolak-balik, ngerombak. Pertarungan kita itu pertarungan kemenangan kita sendiri di situ. Jadi akhirnya itulah menyebabkan tidak pernah ada aturan yang sempurna. Dan karena ketidaksempurnaan aturan itulah yang sekarang ini membuat kita menjadi saling menyalahkan gitu. Jadi katakanlah misalnya yang beberapa yang saya, paling tidak 3 hal yang saya ingin sorot itu. Pertama misalnya party ID system. Kan partai politik gagal menegaskan bahwa keanggotaan partai politik juga perlu ada kedisiplinan. Gitu. Sehingga misalnya partai politik itu harus memaksa rakyat berpolitik, Bang. Kalau mau tidak berpolitik boleh, tapi dia punya konsekuensi. Misalnya pencalonan dan membership. Nggak bisa Bang, kayak sekarang ini. Pengusaha misalnya nggak mau dia masuk politik, masuk partai politik. Atau kalau masuk politik yang ngincernya partai besar. Gitu. Atau partai yang di situ permainan uangnya tinggi. Gitu. Pengusaha itu tahu bahwa ini kan cuma soal tiket, ngapain saya mesti cawe-cawe ngurusin dapil lah segala macam struktur, nggak mau Bang. Jadi kita bikin partai itu Bang yang ngumpulin duafa ini, yang punya idealisme gitu dalam party ID kita. Nah harusnya itu Bang ada aturan yang mengatakan bahwa
semua calon bupati, bahkan nanti menurut saya dari kepala desa ya, semua calon kepala desa, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dia harus adalah registered member of political party. Dia harus terdaftar. Seperti Donald Trump di Amerika Serikat, kita kira dia orang liberal, ternyata dia orang Republik. Sehingga dia bisa maju jadi partai Republik sebagai calon presiden. Nah, kita tidak ada. Jadi pengusaha itu ngijon di ujung. Dan tidak ada yang menghormati kerja-kerja partai politik. Kan partai kita ini, partai politik ini kan dianggap kayak tempat sampah aja. Nanti di ujung baru dibeli, ya kan. Ya makanya nih saya menghargai kemarahan Caimin itu sebenarnya kan. Karena dia kan mau dibayar tuh. Dia marah itu. Saya punya partai kok saya yang maju, kenapa? Gitu loh. Nah itu Bang, hanya bisa kalau kita menegaskan sistem party ID dalam undang-undang partai politik. Satu ya. Yang kedua itu adalah undang-undang pemilu soal threshold. Gitu. Tidak bisa lagi partai politik menganggap threshold itu adalah cara menyederhanakan pengambilan keputusan. Tidak ada. Pengambilan keputusan di parlemen itu cuma 3. Setuju, tidak setuju, abstain. Kategorisasi anggota parlemen itu cuma itu. Mau ratusan partainya cuma itu. Jadi tidak ada perlunya lagi threshold, baik parliamentary threshold maupun presidential threshold. Sambil dalam hal ini konsekuensinya juga adalah kalau kita mau real gitu, sistem recall dihilangkan. Saya sendiri sebenarnya adalah contoh dari hilangnya sistem recall karena saya melawan PKS dulu sampai saya menang di Mahkamah Agung. Itu menyebabkan saya tidak harus punya fraksi. Karena saya dipilih rakyat. Ini Bang, kalau kita terapkan ini sebagai sistem ya, itu yang membuat kita enak. Siapa yang boleh maju, siapa yang tidak boleh maju. Terus akhirnya juga partai politik itu satu partai, satu ide, satu ideologi, satu visi dan program, satu calon Bang. Sehingga sebenarnya identitas orang tuh nggak melompat-lompat. Dialah dari partai itulah. Memang nanti ada kritik dari multipartisme, presidensialisme, multipartisme ekstrim seperti kritiknya Scott Manwaring itu. Nah, karena itulah saya mengusulkan adanya undang-undang koalisi sebenarnya gitu. Sebenarnya undang-undang koalisi itu sebenarnya mengatur bukan sebelum pemilu, tapi setelah pemilu. Ada aturan kalau sebuah partai atau seorang presiden mau menarik orang lain ke dalam kabinetnya. Ada aturan, misalnya aturan itu mengatakan tidak boleh ada kontrol terhadap anggota dewan. Anggota dewan itu selain tadi aturan tentang tidak ada lagi yang namanya recall gitu ya. Tapi juga diatur dalam koalisi bahwa bergabungnya kader-kader bangsa dari background partai apapun. Di Amerika begitu, kayak si Obama itu orang Demokrat, tapi menhannya itu siapa lupa namanya, si Gates itu, dia ngambil dari orang Republik, nggak ada masalah. Dan itu tidak menyebabkan menurunnya tensi daripada Partai Republik untuk mengkritik Obama, seorang Demokrat. Nah itu yang menurut saya mesti diatur sistemnya. Saya kira Bang ya, di teman-teman ini sudah ada aturan, sudah ada kajian itu. Termasuk mohon maaf tadi yang disebut oleh beliau. Kan jadi canggung Bang, kalau mohon maaf ya, Bung Jazilul memakai istilah antitesa dari Bang Zulfan itu. Kan harus sungguh-sungguh antitesanya. Nggak boleh tanggung. Bagaimana Anda mau bilang antitesa sementara kabinetnya masih di situ, kadernya ada di situ. Terus di sini kita bicara, kita lawan ini program-program kabinet Pak Jokowi. Di dalam kabinet Pak Jokowi ada kawan-kawan kita. Kan itu harus betul-betul berada di luar semua. Baru kita tarung. Kami satu barisan kompak berada di luar dan kami bertarung melawan Anda. Ini kesalahan Anda, ini jawaban kami. Anda keliru di sini, ini jawaban kami. Tesis Anda kami lawan dengan tesis ini. Enak Bang. Rakyat nonton itu juga jadi tahu ini antara apa sih pertarungannya gitu. Kalau tidak Bang, ini menjadi pertarungan antara sentimen. Antara mohon maaf Bang ya, jadinya itu pertarungan rasa Bang. Bukan pertarungan logika. Dan kalau pertarungan rasa itu masalahnya kan kemana-mana. Tadinya kita mengira
Kalau di tingkat rakyat Bang, begitu ada 3 calon ini relatif masuk ke lorong-lorong yang menyebabkannya itu lebih teduh. Tapi ternyata di elitnya tambah ribut. Karena itu tadi Bang, kalau dulu yang beradu itu cuma 2 penjuru, sekarang beradu penjurunya banyak. Nomor 1, nomor 3 nyerang nomor 2. Sekarang kita senang nomor 1 mulai nyerang nomor 3 tuh, bilang gua nggak mau diajak-ajak gitu. Nah tapi inilah Bang, kekacauan ini menurut saya suatu hari nanti ya begitu presiden ini terpilih, udahlah hari pertama regulasinya jangan dibikin oleh partai politik, itu harus oleh presiden didampingi ahli. Kedua, saya mengusulkan perlu lahirnya peradilan pemilu yang independen, yang permanen menurut saya ya. Saya melihat contoh di Brazil tuh, sampai mereka membuat sendiri mesin pencoblosan Bang, yang khas dan tidak ada di negara lain supaya tidak bisa dihack. Dan itu menurut saya itu sehat sekali bagi demokrasi kita gitu. Nah sehingga betul-betul nanti, karena pertarungan pemilu ini kan udah rutin. 75 ribu lebih kepala desa, 514 kabupaten kota, belum DPRD-nya. Provinsi dan sebagainya. Harusnya ini dikelola secara betul-betul independen, jangan ad hoc Bang. Karena pemilu dalam demokrasi bukan ad hoc. Dia satu peristiwa permanen gitu loh. Nah itu diantara catatan saya. Karena gini, saya terus terang nggak mau terlalu melebih-lebihkan ini ya, perbedaan-perbedaan ini dan terlalu seolah-olah ini ada niat jahat atau apa. Menurut saya enggak, ini kesalahan kita kok. Kita nggak bikin sistem yang baik, akhirnya kita bertengkar masalah yang tidak-tidak. Nah itu yang saya kutip selalu Bang, pepatah orang Sumbawa. Ini adalah orang, istilah orang Sumbawa itu, orang botak rapungin. Orang botak saling jambak Bang. Nggak dapat Bang, karena memang bulunya nggak ada. Tapi mau saling jambak, apa yang mau kita jambak? Ini nggak jelas kok ini. Baik, ini menarik ya. Saya kira kita udah masuk lebih maju ke depan lagi. Ya, artinya problem ya. Problem itu memang dalam aturan undang-undang kita yang masih kita bilang yang masih sangat kaku ya. Untuk kita bicara demokrasi, tapi di sini justru terjadi hambatan. Ya, yang apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi. Nah, tadi kan Bung Fahri nyebut-nyebut nih dengan Perludem sudah ada dialog, pernah ada diskusi. Nah kira-kira apa yang solusi seperti apa? Tadi Bung Fahri sudah kasih solusi juga, tapi mungkin ada yang lebih detail lagi ya dari Perludem ya. Reformasi politik hukum kepemiluan kita, termasuk juga institusi-institusi yang terlibat di dalamnya itu masih dilakukan secara pragmatis, sektoral dan juga tiba masa tiba akal. Ya, betul. Jadi sporadik begitu, tidak membangun keterhubungan antara visi besar antara sistem politik, sistem pemilu, sistem perwakilan dan sistem pemerintahan. Sebagai contoh, kita punya desain model keserentakan pemilu. Tapi model keserentakan pemilu kita meninggalkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Pemilu serentak kita kan pileg pilpres, tapi jangan salah ternyata di tahun yang sama juga ada pilkada. Berarti kan dalam 5 tahun siklusnya bekerja itu hanya 1 kali kurang lebih 2 tahun. Tetapi penyelenggara pemilu kita permanen sampai kabupaten kota. Itu kan tidak ketemu, tidak nyambung. Kalau kemudian kerja elektoralnya 2 tahun, 3 tahun mereka ngapain? Jadi selalu kemudian membangun sesuatu itu tidak berpikir dalam gambaran besar dampaknya kepada institusi-institusi yang ada di dalam desain tersebut gitu. Nah yang kedua adalah menurut saya model keserentakan sekarang ini nggak boleh dipertahankan. Karena kenapa dampaknya itu luar biasa bagi pemilih dan juga bagi partai politik. Sebagai contoh, setiap pemilu itu suara tidak sah, kita mungkin pernah bahas ya di unpacking juga, selalu tinggi. Dan itu di atas toleransi global. Suara tidak sah di pemilu DPR kita sebagai contoh itu 17.503.000, 11,12%. Suara pemilih yang datang ke TPS tidak bisa dikonversi jadi kursi karena cara memilihnya salah. Lebih besar daripada suara Partai Golkar. 17.503.000. DPD lebih ironis lagi. Sudahlah berantem terus begitu ya. Suara tidak sahnya 29 juta.
setara dengan 19,02%. Nah, artinya secara faktual, hal yang sederhana nih, kita belum bicara politik gagasan ya Bang. Secara prosedural, orang tidak peduli pada pemilu legislatif, terutama itu meningkat di pemilu yang saat ini serentak. Dan kemudian mereka mengalami kesulitan dari hal-hal yang teknikalitas, belum masuk ke hal-hal yang sifatnya gagasan program. Jadi memang ini yang harus dipikirkan dan dievaluasi mendalam, mau kita pertahankankah kombinasi pemilu serentak ala yang sekarang? Karena berat sekali bebannya bagi pemilih begitu. Termasuk juga mengapa politik transaksional itu sangat rentan di legislatif, karena itu tadi bagaimana meyakinkan pemilih yang terlalu terfokus pada pemilu presiden, sementara dia butuh dukungan begitu, akhirnya jual beli suara, politik uang. Bahkan dalam beberapa kasus menyuap penyelenggara pemilu. Bawaslu misalnya beberapa hari yang lalu ada OTT Polda terhadap Bawaslu Kota Medan dalam sengketa caleg, itu juga jadi refleksi kita begitu. Nah, yang berikutnya juga menurut saya salah satu evaluasi yang mendasar lagi, kita punya banyak sekali lembaga negara independen, state auxiliary agencies. Tapi Bang, ini kan harusnya independen. Tapi dia ternyata sangat terkooptasi oleh politik partisan akibat rekrutmen yang tadi Abang sudah sebut di awal kita ngobrol informal, karena fit proper testnya di DPR. Kalau tidak ada saluran jaring pengaman politik partai-partai di DPR, tidak akan terpilih. Akhirnya ketika bekerja selalu dalam sandera itu gitu. Nah, hutang budi politik itu membuat lembaga negara independen kita yang banyak sekali ini tidak bisa efektif ketika punya produk. Jadi dalam situasi frustasi tadi saya kira memang itikat baik pemimpin negara ini, parlemen, eksekutif, memang produk yang berkaitan dengan partai politik itu baiknya tidak dibuat oleh partai politik begitu. Apakah ada contoh negara seperti ini? Ada, contohnya di New Zealand. Selesai pemilu itu mereka punya badan independen yang mengevaluasi hukum pemilu, undang-undang pemilu. Nah, itu dimintakan masukan kepada masyarakat ketika sudah ada hasilnya, dia di bawah Kementerian Kehakiman. Nah, baru kemudian ketika hasil itu tersedia, diputuskan kita ambil yang mana gitu kira-kira. Lalu di Australia juga demikian, keterlibatan KPU-nya juga itu sangat besar di dalam membuat draft pengaturan kepemiluan. Jadi dipercayakan memang kepada kelompok yang independen. Nah, bahkan ada mekanisme bringing the people, bertanya kepada masyarakat gitu. Di kita selama model seperti ini, kadang-kadang kita punya usulan ya, contoh meningkatkan dana negara untuk partai politik atau public funding. Karena partai itu institusi yang paling banyak mengakses jabatan-jabatan publik. Sebagai masyarakat kita berkepentingan partai kaderisasinya berjalan, rekrutmen politiknya berjalan, karena mereka mengakses semua kekuasaan kan. Jadi investasi publik pun ya wajar kalau besar. Oke, kami usulkan kenaikan dana negara untuk partai. Tapi satu paket nih dengan skema akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedihnya karena yang membahas ini tadi masih kelompok-kelompok yang berkepentingan, skema naiknya diambil, skema akuntabilitasnya ditinggalkan begitu. Dan selalu saja begitu, termasuk juga pengaturan dana kampanye. Kami menulis buku tuh basa-basi dana kampanye judulnya begitu. Jadi ya dalam konteks itu banyak hal yang memang harus dibenahi dan itu kita mulai dari visi besar kita soal sistem politik demokrasi Indonesia itu mau seperti apa. Dan itu memang dimulai dari yaitu kerangka hukumnya yang undang-undang politiknya harus bagus. Kita sudah 12 tahun nih undang-undang partai kita nggak berubah. Undang-undang pemilunya begitu. Bahkan di putusan MK terakhir gagasan Bang Fahri tadi soal sistem pemilu ketika putusan sistem pemilu 114 itu sudah disebut oleh MK mestinya untuk menghindari kader organik berdarah-darah dan disandera oleh yang punya uang dan selebritas, maka syarat untuk jadi caleg DPR itu, ini kata MK loh, setidaknya 3 tahun sebagai kader sebelum pendaftaran. Kalau untuk caleg DPRD setidaknya 2 tahun sebelum pendaftaran. Tidak melarang artis jadi caleg, tidak melarang pengusaha jadi caleg, ya tapi berproses dulu loh di partai. Kenali dulu apa manifesto partai, platform partai dan lain sebagainya. Tapi kan ini nggak pernah bisa direalisasikan karena tadi paradigma pembentuk undang-undang kita, partai yang ada di DPR itu ya cherry picking, mana yang menguntungkan,
Bahkan ada kecenderungan mempertahankan eksistensi. Nah, gitu. disinilah Pak Zulfan, agenda-agenda perubahan yang harus kita lakukan. Itu Setelah kita mendengar sebenarnya- dari Pak Fahri ini memang luar biasa. Ide-ide cerdas, termasuk jadi peludem. Dari situ kami malah bersemangat untuk melakukan perubahan yang drastis di dunia politik itu. Jangan sampai lagi kembali seperti dibilang Pak Masinton, ditorpedo, jangan. Oleh sebab itu kami optimis betul setelah mendengarkan ternyata memang politik Indonesia tidak baik-baik saja hari ini. Kalau kata Pak Masinton, kita cenderung untuk mundur. Nah, oleh sebab itu tentu pihak Amin ini akan terbuka untuk menerima saran-saran yang sifatnya perubahan. Jangan kita ulangi lagi sesuatu yang salah. Yang siklik salah diulangi lagi. Sudah tahu salah, diulangi lagi. Makanya berilah kesempatan sekali-kali PKB menang pemilu. Supaya belum. ya? PKB belum pernah Gus Dur menang. bukan ya? Bukan. Atau sekali-kali Gelora menang pemilu kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi kalau toh itu tidak, berilah jalan untuk perubahan Indonesia. Itu saya pikir itu lebih bagus. Ya, jadi begini, sebenarnya kan kalau di dalam setiap partai, ya kan, melihat problem-problem dan kelemahan-kelemahan dari sistem yang ada, apakah undang-undang, sistem pemilu dan lain-lain, itu kan sebenarnya kita bisa berpikir maju ke depan. Ini kan persoalannya kadang-kadang tarik-menarik itu seperti kata Bung Adi tadi, ya. Itulah yang disebut oleh kita sebut sebagai kultur politik kita belum siap dengan cara yang sangat modern. Seperti dibanding-bandingkan tadi. Gimana mau berpikir new jalan apa? Orang anaknya presiden aja bisa maju di negeri ini. Mana mau kita apa? Yang paling dekat aja. Ya aturannya memungkinkan. Itu masalahnya. Aturan memungkinkan. Iya. Iya kan? Tata Makanya- keramanya kata Pak Masinton. Udah bener lah ini. Tata keramanya. Ini udah pemilu terakhir yang banyak lubangnya. Pemilu yang akan datang kita perbaiki. Marilah kita menuju Ya. perubahan lah. Supaya Dari Mas Puadi, tadi banyak disinggung soal Bawaslu. Sedikit mengkritisi Mas Aditno juga tadi ya. Jadi kan pintu masuknya gini nih, pasca penetapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu di 14 November 2022 itu, sebenarnya idealnya kan sebenarnya kalau aturannya misalkan pasca penetapan DCT atau pasca penetapan capres kemarin, idealnya kan harus kampanye gitu, sekian berapa hari gitu. Di situ kan ada ruang di situ. Nah kalau kita kan hanya menjalankan tugas, ya kan. Kalau dibilang ada pidananya, mekanismenya itu tata cara, prosedur, kita harus sesuai dengan mekanisme. Nggak bisa itu menjas bahwa ini langsung pidana atau dia. Kalau rujukannya di 282 ya, itu kan pejabat negara, pejabat struktural, fungsional, ya, dan atau misalkan kepala desa dilarang membuat tindakan yang menguntungkan, memberikan konteksnya itu, Mas Adi Praetno, itu kan di masa kampanye gitu loh. Bagaimana mungkin kita mau menindak? Nah, di luar masa kampanye. nah itu, jadi kita mengenal istilah kampanye di luar jadwal kampanye, kampanye di luar masa sebelum kampanye. Jadi misalnya kalau sekarang kena belum waktunya kampanye, kemudian dia ada melakukan kampanye di luar masa kampanye, ketentuannya PKPU sudah mengeluarkan 15 tahun 2023 itu di ketentuan pasal 79. Ujung-ujungannya memang konteksnya pelanggarannya administrasi. Apa mungkin kita mau gerek-gerek tarik-tarik ke pidana karena memang rujukan regulasinya seperti itu gitu. Ya masalahnya kan juga Bawaslu tidak punya otoriti untuk memberikan sanksi ya. Ada nggak? Kalau rujukan di 283 ya, di 283 itu kaitannya dengan pejabat struktural, fungsional, kemudian sampai di ujungnya itu ada bahasa sebelum, kemudian selama, sesudah masa kampanye. Punishment-nya itu nggak ada. Nggak ada itu masalahnya. Dan bahkan itu rujukannya ke undang-undang lainnya. Nah, makanya coba kita bantu Pak Zulfa.
Kira-kira aturan yang seperti itu menguntungkan pihak tertentu nggak, Pak Wadi? Ya kalau kita Utamanya yang memiliki power yang kuat. Partai besar lah. Ya partai besar. Atau calon yang besar. Partai yang sudah ada di DPR itu yang untung itu. atau contoh misalkan nih, saya membuat closure gini. Kalau di 280 ya mungkin Mbak Titi juga tahu lah. Ini kan ada ambivalen nih. Satu sisi 280 ayat 1 huruf H misalkan. Ada larangan kampanye, tapi pasca keluar putusan MK 65. Bagaimana MK mengeluarkan putusan satu sisi terkait fasilitas pemerintah, pendidikan, boleh. Bang Masinton misal kampanye di tempat pendidikan, it's okay gitu. Walaupun ada syarat dan ketentuan. Bung Fahri juga nggak ada masalah gitu. Siapa yang paling diuntungkan kira-kira? Ya kalau kita tidak melihat dari segi untung dan ruginya, Pembuat kita hanya undang-undang. menjalankan tugas dan kewenangan seperti Iya, itu. ada lubangnya Dan itu banyak banget kita itu. nggak bisa pungkiri aturan main seperti Nah, itu. kita Ya, Bang Fuadip, selesaikan. kalau itu tidak saya bisa bantah ya, karena saya tadi kan ngomong sebenarnya bahwa seakan-akan ada kekosongan regulasi ketika ada misalnya nih aparatus desa kumpul ya, sekalipun di situ ditengarai bagian dari kampanye, tapi kan Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ataupun ketika ada atribut-atribut capres ataupun partai politik tertentu yang diturunkan, Bawaslu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu beberapa waktu yang lalu misalnya ada salah satu capres, kalau tidak salah Pak Anies kan dinilai ataupun dituding melakukan kampanye di tempat ibadah. Tapi kan regulasinya juga tidak ada. Iya. Bahkan ada politisi partai politik tertentu yang terindikasi misalnya ngasih duit. Tapi kan tidak bisa dijerat apapun oleh Bawaslu. Iya. Oleh karena itu publik yang tidak terkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan jumlah larangan dalam kampanye itu bisa berlaku ya mulai tanggal 28 November. Di luar itu ya semuanya hanya sebatas isu yang kemudian tidak bisa dieksekusi sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Itu yang tidak terkonfirmasi. Saya nulis di Twitter misalnya, ini sejumlah larangan dalam kampanye terkait kemarin yang sejumlah aparatus desa kumpul. Yang komentar ratusan banyak sekali. Tapi ketika saya bilang setelahnya Bang, tapi problemnya undang-undang yang mengatur tentang larangan kampanye ini ada dua persoalan yang pelik. Pertama, ini tidak berlaku kalau tidak memasuki jadwal kampanye 24 November dibully. Yang kedua saya sebutkan peliknya itu ini tidak disebut sebagai kampanye kalau kumpul-kumpulnya desa itu tidak ada unsur ajakan. Ayo pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi sekalipun itu aparatus desa kumpul ratusan orang, kalau nggak ngajak untuk minta dukungan ke salah satu paslon itu bukan pelanggaran, Bang. Termasuk soal money politik. Itu kan tidak ada pasal khusus terkait dengan money politik. Ada pasalnya. Ada cuman satu istilah bagi saya itu tidak specifically bicara tentang money politik. Dilarang memberikan uang ataupun barang untuk mempengaruhi atau menghalang-halangi pemilih. Itulah yang ditafsirkan sebagian dari politik uang. Bayangan kita politik uang itu misalnya pasal 284 politik uang 1, ngasih kerudung politik uang, ngasih beras politik uang, ngasih sembako politik uang, mestinya begitu. Kalau Jadi yang penting jangan bentuk uang ya. Iya, apapun lah judulnya. Karena Kasih kerudung dibolehkan peraturan KPU, asal tidak lebih sesuai dari dengan ketentuan. nilainya 100.000. tapi kalau kerudungnya banyak repot juga, itu Mbak. dia. Kalau di Kode-kodean soalnya, Bang, kalau pasal jelang pemilu. 33 itu dikonversi dalam seharga 100.000 Iya, dalam 100.000. bentuk uang. Pergi ke Tanah Abang dulu ngeceknya. Tidak Tapi boleh boleh harus saya 100.000. tambahin Kalau sedikit pasal ya. Termasuk 33 itu, Mbak. menyebut Sorry. 75 hari itu kan beda dengan 2019. 2019 kampanye itu 6 bulan 21 hari. Jadi durasi penegakan kan lebih panjang. Sekarang dibikin 75 hari. 2,5 bulan. Siapa yang mau 75 hari? Pemerintah. Siapa yang diuntungkan? Ya dah. Dari situ saja kan sudah kelihatan. Makanya tadi dari awal saya bilang 75 Udahlah. hari. KPU tuh Ini maunya lubangnya 120 terlalu banyak hari. Bang, repot kita. Gak bisa selesai malam ini nih. Harus ada reformasi lagi Pak Fahri. Kita ini harus Setuju bos. tenang aja. Menurut saya Bang, ya. Ini kita 25 tahun ya. Harusnya kita sudah masuk ke kondisi yang stabil ini. Nggak bisa lagi ngulang-ngulangin ini sebenarnya. Jadi beranjak maju tadi itu. Tapi kan kemarin kita jelas tuh dibawa maju. Nah menurut saya ya
kepemimpinan. Nggak tahu saya kalau pemilu ini, kalau dia berlangsung jujur, fair, terpuji kata Pak Jajil, dan terpercaya, ya kita oke, kita rakyat pasti bisa terima semua. Tapi kalau ini penuh dengan manipulasi, kecurangan, saya yakin ya pengulangan sejarah itu akan terjadi. Wah, mengerikan. Gitu ya. Nah, kalau ngelihat kondisi hari ini ya, nah seperti masa ya Pak Harto 97 menang di atas 70%, kemudian 98 diturunkan paksa oleh rakyat. Nah, kalau ini ditempuh, menurut saya inilah yang menjadi kemunduran dalam demokrasi kita. Kalau ini artinya pemilu ini dilakukan cara curang tadi itu ya, dikondisikan untuk itu. Karena tidak akan mendatangkan, ya itu tadi, mendatangkan kemaslahatan buat demokrasi kita. Gitu. Nah, tadi umpama yang menjadi kendala kita reformasi dalam sistem perundang-undangan, undang-undang politik kita, pemilu dan lain-lain. Menurut saya itu kita memang harus perlu didesain lagi, itu satu. Kemudian desain Mahkamah Konstitusi juga penting. Mahkamah Konstitusi ini seringkali ya beberapa putusannya itu hal-hal yang sudah diatur nih norma secara politik sebagai bagian dari mengkonsolidasi demokrasi tadi itu. Kemudian normanya digugurkan kembali oleh MK tuh. Contoh, kalau nggak salah Pak Fahri ya, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, kalau yang dia Ke samping, ke atas, ke bawah. ayahnya apanya itu harus ada jeda 2 kali pemilu kalau tidak salah. Oleh MK dibatalin tuh. Nah terus kemudian norma tentang yang pernah divonis bersalah oleh putusan pengadilan dalam kasus pidana korupsi. Gitu. Nunggu berapa tahun baru boleh ikut pemilu. Oleh MK diputus lain lagi tuh. Gitu. Nah artinya memang ruang yang sudah dibangun oleh partai politik melalui undang-undang di DPR bersama pemerintah, kemudian dengan serta-merta. Tapi waktu memutuskan tadi yang atas, bawah, kiri, kanan itu Pak Usman siapa ketua MK kita nih? Pada waktu itu Hamdan Zulfa. Bukan Pak, ini belum masuk jadi yang hakim MK kan? Tapi hakim. Paman belum. Putusan 33 2015. Oh sudah dong. Sudah. Enggak, beliau sudah 33 jadi 2015. Udah. Paman hakim kan? Hakim. Hakim di Mahkamah Konstitusi. Iya, Paman ada di situ sudah. Tapi ketuanya bukan Udah dia. lama. Bukan. Ya, ya. Tapi Coba, belum Paman. Mas Hinton perlu mentelusuri kira-kira ide siapa itu penghapusan itu. Nah terus kemudian Dapat tugas lagi. artinya MK itu kembali saja kepada hal-hal norma yang sangat Iya, iya, mendasar dalam konstitusi kita. Iya kan? Pokoknya Bang, usul saya Negara. pembuatan undang-undang pemilu jangan dibiarkan oleh partai politik. Iya, iya, benar. Urus badan independen. Ya, Iya, masyarakat Dan sipil, jangan juga apa segala macam. jadi komisioner atau anggotanya juga tidak boleh di fit and proper test oleh partai politik. Oke, nanti kita pertimbangkan yang Pak Fahri tadi. Perubahan akan merumuskan itu. Ya. Ya. Jadi karena begini. Ide Pak kan, Fahri sangat kita, bagus. kan case-nya MK ini kan juga agak susah. 3 dari DPR, kemudian Mahkamah Agung dan Ya Pak Fahri udah nggak setuju Presiden. perubahan nggak ini? lubangnya terlalu banyak. Tambah lama, tambah lebar. masih ada lagi dialog ini Insya kan Allah, akan insya kita Allah. bikin paling tidak seminggu sekali ya. Amin. Untuk kita kungku-kungku ngobrol-ngobrol begini. Bang sambil- Fahri untuk ketua DPR. Amin. Saya mengusulkan Ya, Rabbal Alamin. artinya Amin. kita melihat tadi pendekatannya bukan untuk mencari kekuasaan, kan gitu. Tetapi kalau memang ada orang partainya kecil, ada di parlemen, tetapi memang kita bisa merasakan bahwa ini cocok sebagai kan speaker, ya kan? Jangan nggak bunyi nih ketua DPR ini, dia speaker kok nggak bunyi gitu loh. Dia kan mewakili seluruh anggota DPR sebagai speaker. Nah oleh karena itu dia harus bunyi, ya kan? Bukan sekedar ketok palu, tapi dia harus memang mampu menjelaskan segala sesuatu
perkembangan apa yang didiskusikan dan dibicarakan orang di dalam parlemen itu untuk disampaikan keluar. Itu loh. Nah, tapi kalau orientasinya sekedar bagaimana mendapatkan posisi ketua, wakil ketua dan lain-lain, nah ini repot gitu. Itu yang mungkin harapan kita seperti itu. Karena memang pada prinsipnya politik itu soal kekuasaan, Bang. Ya. Nggak ada ceritanya politik itu ingin masuk surga, udahlah itu di kelas aja diskusinya. Tapi kan usul Harus ada yang begitu. Harus ada kemuliaan dalam politik. Iyalah, ini kan Tadi negara koreksi sedikit yang putusan 33 2015 soal penghapusan hubungan kekerabatan di pilkada, ternyata diputus, mohon maaf nih saya berdosa sama Bang Hamdan. Ketuanya Arif Hidayat. Bang Hamdan sudah selesai dari MK, anggotanya sudah ada juga Pak Anwar Usman. Jadi Ya, ketuanya tapi Pak kan Arif Hidayat. waktu itu kan belum paman, belum. 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 Ini kan baru-baru aja. Baru-baru aja. Udah Bang, ini udah. ini memang Udah mau ditutup aja. kalau istilah bulan Ramadan ini sudah mau masuk imsak, makin perut udah mulai agak mau makan sahur, jadi kita harus stop ini. Ya, saya terus berterima kasih kepada kawan-kawan, Bung Adi Prayitno, Bung Fahri, Mbak Titi, Kiai Haji Jazilul, ya Mas Calon Puadi dan Agama. Mas Sinton. Siap, senior. Semuanya saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini betul-betul ada manfaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Takbir. Karena kalau cuman amin aja Pak, nanti dikira Bapak partisan. Iya, harus ada Harus amin. ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. 2 kali Amin, aminnya ya dong. Rabbal. Malah 2 kali amin ya kan? Ya, tapi ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Ya, yang dibasailin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.